Konsep itu sudah dimiliki Malaysia di tahun 1970, 1980-an ya Pak. Dan halo guys, nah hari ini di daerah UTM juga saya diundang untuk sarapan oleh seseorang yang benar-benar luar biasa, sangat menginspirasi, dan actually sitting right next to him at this moment makes me shaking, my body shaking. I cannot control myself actually. And beliau adalah academician Tan Sri Dr. Saleh bin Muhammad Nur, FEC adalah itu Fellow Academician Science. Oke. Fellow Academy of Sciences Malaysia. Wow, right. Saya takut salah jadi beliau yang sebutkan. Oke. Nah, Tan Sri, saya dengar kabar bahwasanya Tan Sri di beberapa tahun sebelum ini sudah menanam sebuah pohon di daerah UTM. Nah, mengapa alasan Tan Sri untuk menanam pohon tersebut? Sedangkan ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan, tapi mengapa Tan Sri lebih memilih untuk menanam pohon di daerah UTM? Terima kasih, saudara sastra. Pohon itu bukan pohon biasa ya. Pohon itu adalah dalam bahasa Inggrisnya yellow rain tree. Yellow rain tree. Ya, maknanya pokok hujan-hujan kuning. Ya, daunnya semua kuning. Tetapi masih sehat ya, dan bukan nak mati. Betul. Dan pohon ini saya difahamkan hanya satu saja di Johor. Wow. Dan saya telah menanam pokok ini di beberapa tempat seperti di Royal Club di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, di Johor. Dan jika pergi ke FRIM di Forest Research Institute Malaysia, di situ ada beberapa pokok pohon yang serupa tapi lebih besar. Yang ditanam di UTM ini ditanam pada 2011. Mana hampir 12 tahun. 13 tahun sudah. Dan sekarang bentuknya cantik. Mungkin saudara boleh pergi ambil gambar nanti. InsyaAllah. Dan keistimewaannya daunnya semua kuning. Daunnya semua, walaupun daun mudanya pun kuning. Masya Allah. Daun dewasanya kuning, tapi masih sehat. Masih sehat. Dan pohon ini yang istimewanya tidak ada biji. Jika ada biji pun dia tidak akan cambah. Dan hanya boleh diperbanyakkan melalui tisu didik, tisu culture. Wow. Kenapa saya tanam di situ? Sebab lokasinya tempat jalan keluar masuk ke UTM dan berhampiran dengan highway ke Johor Bahru. Orang awam lalu melihat keistimewaan pokok ini. Wow, it's very interesting that you built a monument and this is a tree. Ya, ini sebagai monumen, tapi monumen yang hidup ya. Monumen hidup, it's a tree. That is very good for the environment as well. Iya, tapi sepokok itu tak berkesan lah. Tidak. Untuk alam sekitar mungkin kena tanam banyak lagi. Bisa menjadi sebuah inspirasi Bapak, bahwasanya di ke depan jika ingin build monument, you can plant tree. Ya, it's good for the future as well. Yeah. Daripada kita bangun sesuatu mungkin nanti tidak terlalu bermanfaat, tapi membangun tree, anak generasi kita juga nanti akan ikut membangun hal yang sama. Insyaallah. Insyaallah, seperti itu. Thank you so much for the inspirations. And mengapa Bapak tertarik sama pohon? Karena mungkin background Bapak adalah Saya seorang rimbawan ya, forester. Wow. Berkelulusan dalam kajian dalam ilmu forestry, perhutanan, tingkat basic degree, masters dan PhD. Dan saya berkhidmat dulu, saya berkhidmat sebagai ketua pengarah Institut Penyidikan Perhutanan Malaysia. Masya Allah. Di Kepong. Ya. Iya. Di situ pun ada pokok yellow rain tree. Karena memang sangat cantik ya. Saya penasaran banget itu. Insya Allah saya nanti coba cari
pokok Yellow Rain Tree itu nanti di sekitar sini nanti? Saya yakin di Indonesia pun ada, tapi itu perlu carilah. Iya, harus dicari dulu. Pokok rain tree ini, pokok hujan-hujan ini biasa ditanam, tapi mungkin Iya, ada satu yang istimewa. Iya, betul. Di Singapura pun ada. Dan satu lagi yang saya tanyakan kepada Bapak, bahwasanya saya mendengar ketika kemarin saya explore KLIA 1, itu ada sebuah taman ataupun ada beberapa pohon di dalam airport tersebut. Nah, boleh diceritakan nggak Pak? Di airport KLIA. Iya, betul. Proyek Bapak masa saya bertugas sebagai Kutub Merah. Wow. Kerajaan telah masa itu membina KLIA, dan konsep yang masa itu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir inginkan ialah konsep airport in a forest. Wow. And a forest in an airport. Maknanya lapangan terbang dalam hutan, Betul. kawasan hutan, dan hutan dalam lapangan terbang. Mana dalam lapangan terbang itu ada satu kawasan yang dibenarkan ditanam pokok-pokok Wow. dalam airport. So that's a forest in an airport. Hutan di dalam lapangan terbang. Itu di tahun berapa Pak? Di tahun berapa Pak? Tahun itu dalam 1980, 1970 lebih. 70-80 guys. Dan di sekitar airport itu saya diarah ditanam pokok-pokok. Oleh yang demikian, jika pergi ke KLIA, Betul. sekitar KLIA itu semua ditanam pokok-pokok. Itu maknanya airport in a forest. So lapangan terbang dalam sekitar hutan. Ya, Konsep itu sudah dimiliki Malaysia di tahun 1970-1980-an ya Pak. Dan sekarang menginspirasi mungkin banyak lagi airport. Pokoknya sudah besar. Iya, dan menginspirasi mungkin idenya juga untuk airport-airport di dunia ataupun di belahan dunia lain juga. Interesting. Wow. Interesting. Dari zaman dulu sudah dipikirkan oleh Malaysia dan menginspirasi banyak negara lain dan banyak airport lain juga untuk mengaplikasikan hal yang sama. Kalau kita nak memperkenalkan hutan kepada rakyat, Betul. jika mereka datang ke airport KLIA 1 tu, mereka boleh lihat hutan, boleh masuk dalam kawasan hutan itu juga untuk melihat pokok-pokok. Teknologi boleh maju, tapi tetap kita harus menjaga keasrian hutan dan lingkungan yang ada di sekitar Dan alam sekitar kita. Betul sekali. Dan di sekitar airport tu, boleh lihat di samping masih datang ke KLIA itu, boleh lihat di kiri di kanan pokok-pokok tumbuhan seakan hutan. That's right. Wow, terima kasih sekali Tan Sri untuk waktunya pada pagi hari ini. I feel so honored to be here and to interview you. Masya Allah, sebuah keberuntungan buat saya. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi di lain hari dan lain kesempatan. Ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih Tan Sri. Insyaallah jumpa lagi nanti. Amin Allahumma amin. Oke, terima kasih. Okay everyone, that's all for today. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super much love from us in Indonesia. Bye everyone. Bye. Oke everyone, aku dan Kak Hana sudah jalan cukup jauh ini untuk mencari posisi daripada Yellow Rain Tree yang sudah ditanam oleh Tan Sri tersebut, karena aku pengen find out. And this is the monument, the living monument built or planted by the Tan Sri. Look at this. Oh, wow. Yellow Rain Tree. Oh my god, it's super beautiful. Oh, ada sebuah papan fakta keunikan pokok hujan-hujan kuning Yellow Rain Tree. Wow, pokok ini merupakan satu-satunya spesies klon tropika yang boleh memberi kesan kepada musim luruh atau fall season yang berlaku di kawasan tropika. That's right, look at that. Terkesan musim gugur ya Kak ya. Tapi ini adalah sebenarnya dia memang seperti ini daunnya. Daunnya berwarna kuning guys.
Walaupun yang muda memang akan ada warna-warna corak kuningnya. See? Seperti itu. And this is the yellow rain tree. Oke, aku sangat salut dengan orang-orang Malaysia yang berpikiran bahwasanya mereka membangun monumen itu dengan hal-hal seperti ini yang bermanfaat. Tidak seperti membangun patung atau membangun bangunan-bangunan yang mungkin bisa kurang sustainable. Namun ini, look at this tree. It's going to produce the atmosphere or the oxygen around us for us to breathe. Satu orang seperti Tan Sri ini melakukan satu pohon. Bagaimana kalau semua orang melakukan hal yang sama? Membangun monumen hidup atau living monument. Maka akan banyak lagi orang yang menanam pohon di sekitar kita. Ya kan, daripada kita bangun patung, bikin monumen patung ataupun dan lain sebagainya, mengeluarkan banyak biaya, kenapa enggak lewat sesuatu yang lebih bermanfaat buat lingkungan dan buat masa depan. Oh, ini beliau. Wow. Ini beliau Tan Sri. Dan ini pokok ini hanya lah satu-satunya yang ada yang ditanam di kampus UTM, dan secara umum satu-satunya dalam negeri Johor Darul Ta'zim. Selain ini, pokok ini juga hanyalah boleh didapati di kawasan pekarangan Frim, Kepong, Selangor sahaja. Wow. Nih, orang UTM ini seperti ini pola pikirnya. Keren banget, orang Malaysia in general. Oh, Tan Sri, kami sudah datang ke sini dan witness by ourselves. Your tree is a very shady, lebat, kokoh, kuat, dan sehat. Terima kasih. Boleh buat kemah di bawahnya, sangat rindang. Masya Allah, sejuk sangat. Terima kasih untuk inspirasinya Tan Sri. Semoga menginspirasi teman-teman semua di luar sana. Bye everyone.